meroket dikatakan tapi realita nyungsep misalnya ya. Nah ini kebohongan mutlak yang berlawanan secara diametral yang mulia ya. Untuk menerangkan makna dari frasa atau ungkapan yang ada pada pasal-pasal serta bagaimana kaitannya dalam proses menegakkan hukum pidana karena sesuai keahlian beliau linguistik forensik. Oke. Ini saksi tadi ahli ya, ahli dari UPI ya. Kemarin Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi bahasa dari UPI, berarti sama ya. Mungkin berbeda pendapatnya ya. Yang kemarin saksi siapa? Atau sama siapa kemarin? Andika Duta Bahari. Andika Duta Bahari dari UPI juga ya? Iya. Oh. Gini, karena ini saksi dihadirkan, ahli dihadirkan oleh penasihat hukum, saya berikan kesempatan yang pertama ini kepada tim penasihat hukum mengajukan apa yang kira-kira digali dari keahlian ini. Monggo. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Prof, izin Prof, mohon untuk bisa memberikan pandangan, pendapat, penjelasan-penjelasan terkait keahlian Prof agar dalam persidangan ini kami menjadi terang terhadap khususnya makna bahasa dari sejumlah frasa atau ungkapan-ungkapan yang ada pada pasal-pasal. Sebagai pengantar Prof, perlu kami sampaikan bahwa hari ini kasus ini mendakwat ada 3 pasal. Yang pertama pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, juga pasal 15-nya. Yang kedua pasal 28 ayat 2 Junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang terakhir adalah pasal 156A KUHP berkaitan dengan penodaan agama. Sebelum kami bertanya lebih lanjut tentang sejumlah frasa atau ungkapan yang ada dalam pasal-pasal ini, Prof, perlu kami diterangkan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan linguistik, terutama linguistik forensik, dan kaitannya dalam konteks penegakan hukum pidana. Monggo, Prof. Terima kasih. Linguistik forensik itu kajian atau analisis penggunaan bahasa yang berdampak hukum. Ringkasnya seperti itu. Ya, jadi bukti fisik dari tindakan berbahasa itu bisa lisan, bisa tulis, bisa di ruang konvensional seperti dalam kehidupan sehari-hari, bisa di ruang virtual, di internet ya lewat teknologi digital. Jadi yang menjadi datanya itu pertama produk hukum, undang-undang, peraturan, draft dan sebagainya, itu dianalisis dari segi kriteria linguistik forensik untuk mengukur sejauh mana pasal-pasal peraturan itu memiliki dampak hukum tertentu yang dikaitkan dengan konteks kejadian. Karena yang namanya undang-undang peraturan itu teks kan, itu bisa berbanding lurus ya, bisa berkurang, bisa bertambah ketika si teks undang-undangnya dihadapkan kepada bukti-bukti material atau dalam bahasa linguistik forensik dengan konteks. Yang kedua, linguistik forensik menganalisis proses hukum itu sendiri, baik di level penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun seperti sekarang ini. Ya, itu bisa dianalisis sejauh mana para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan ini menggunakan bahasa sesuai dengan standar-standar linguistik forensik. Dan yang terakhir, bahasa sebagai bukti tindakan hukum itu sendiri, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pemalsuan, kebohongan, ya, penghinaan, ya, fitnah dan sebagainya. Jadi ada 3 tataran analisis yang digunakan dalam linguistik forensik. Itu gambaran umumnya seperti itu. Baik, Prof. Itu ada 3. Saya ingin masuk ke tahap pertama tentang analisa terhadap produk perundangan. Khususnya hari ini kami ingin penjelasan Prof terkait analisa secara bahasa dari pasal-pasal yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Tapi juga kami nanti ingin mendalami tentang proses pidananya, karena ternyata kalau saya simpulkan ini secara
sederhana, Prof, tidak hanya masuk hukum norma material tapi juga formil, bagaimana membuktikan dari satu unsur bahasa itu berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Prof, yang pertama, ini di dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu ada sejumlah ungkapan yang frasa atau ungkapan itu tidak kami temukan tafsirnya secara yustik, baik dari penjelasan pasal atau memori pamphleting begitu. Nah, kami ingin mendalami dari sisi bahasa, terutama pendekatan linguistik forensik, ungkapan atau frasa yang ada dalam pasal ini apa saja. Pertama, Prof, tolong dijelaskan secara umum atau mungkin nanti bisa ditambahkan secara spesifik tentang makna atau frasa ungkapan menyebarkan, kebohongan, menerbitkan, keonaran. 4 hal ini saja dulu, Prof. Pertama menyebarkan, kedua kebohongan, 3 menerbitkan, 4 keonaran. Monggo, Prof. Baik, ya. Kata menyebarkan itu bentuk dasarnya itu sebar, ya. Itu merupakan perba, ya, yang dalam KLBI misalnya disebutkan bahwa tindakan berbahasa, ya, menyebarkan itu, ya, yang pada mulanya sesuatu itu berada pada dirinya, kemudian, ya, disampaikan kepada orang lain atau halayak, ya, bisa perseorangan, bisa ke halayak, itu, ya. Biasanya itu berupa informasi, ya, itu biasanya. Tapi bisa saja, ya, bukan informasi juga, gitu. Menyebarkan bantuan bansos misalnya bisa, ya. Tapi yang lazim, ya, kata menyebarkan itu berkaitan dengan informasi. Seperti itu. Yang kedua, Prof, kebohongan. Nah, kebohongan itu kata dasarnya bohong, itu suatu keadaan, ya, itu yang berbanding terbalik dengan realitas. Dalam teori linguistik forensik ada yang disebut dengan segitiga kebenaran, lawan dari kebohongan. Ada objek, ada representamen, ada interpretan, ya. Kebohongan atau kebenaran itu ada di representamen. Ketika seseorang mengatakan sesuatu berdasarkan objek tertentu. Ketika yang dikatakan atau yang dituliskan itu berbanding lurus dengan objek, dengan sesuatu kejadian, maka itu jadi benar. Tapi sebaliknya ketika berbanding terbalik, ya, antara yang dikatakan dengan kejadian, itu menjadi kebohongan. Hanya di sini ada gradasinya kebohongan itu. Ada yang kebohongan mutlak, kebohongan yang berbanding terbalik, ya, gitu. Maju kata itu representasinya, tapi realitasnya mundur. Misalnya gelap, mengatakan gelap tapi realitas terang. Meroket dikatakan tapi realitas nyungsep, misalnya, ya. Nah, ini kebohongan mutlak yang berlawanan secara diametral, yang mulia, ya. Yang kedua, kebenaran parsial, kebohongan parsial. Tidak bertentangan tapi berbeda, gitu. Nah, ini masih bohong tapi beda, gitu. Ada beberapa persamaan di situ, ada unsur yang benarnya, tapi sebagian besar itu beda. Nah, ini bisa debatable, ini bisa mengundang perbedaan pendapat, ya. Dari mana unsur perbedaan itu datang? Karena perbedaan itu berdasarkan kriteria, tapi masuk kategori kebohongan. Disebutnya dalam kategori linguistik itu kebohongan distintif, gitu. Kebohongan yang bisa diuji mana persamaannya, mana perbedaannya. Yang ketiga, ya, itu gradasi kebohongan yang kurang. Dari peristiwa itu ada yang dikurangi, ya, tidak sepenuhnya dikatakan, gitu. Nah, ini kebohongan juga. Dan yang terakhir adalah kebohongan yang ditambahi berlebih, ya. Itu kebohongan yang ditambah, ini menyangkut kuantitasnya, gitu. Nah, ini biasanya kebohongan yang berantai, ya. Seseorang mengatakan sesuatu, kemudian disampaikan lagi,
oleh orang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Disampaikan lagi, bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam istilah Jawa itu disebut dengan kebohongan getok tular. Ya. Kebohongan yang sambung bersambung. Seperti itu. Inilah level kebohongan yang terjadi dalam kaidah linguistik. Semuanya kebohongan ini bisa berdampak hukum menurut kaidah linguistik forensik. Kalau ada pihak yang mengadu dan dirugikan secara material. Maksudnya itu, kalau tidak dirugikan secara material hanya malu saja, hanya dampak sosial saja, itu tidak berdampak hukum kebohongan ini. Kalau kebohongan itu menimbulkan kerugian material dan dapat diukur kerugiannya dan dilaporkan oleh pihak yang memang dirugikan, ya, barulah berdampak hukum. Baik di level yang pertama, yang kebohongan yang bertentangan diametral, baik kebohongan yang berbeda, baik kebohongan yang kurang maupun kebohongan yang lebih. Ya.